Oke, halo Soulmate, good day mates. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Mate Channel dan masih bersama dengan salah satu mahasiswa saya dari kelas Manajemen Retail Prodi S1 Manajemen ya, benar ya? Betul sekali. Oke, ada siapa di sini? Oke, halo Soulmates, perkenalkan nama saya Aranta Ari Firja Tungloh, biasa dipanggil Aranta. Aranta. Oke, panggilannya Aranta gitu Aranta, ya. betul. Aranta. Ada artinya nggak sih Aranta? Aranta itu kalau dari ayah sih kayaknya dulu tuh bahasa Italia atau bahasa apa ya? Wih, berarti Tapi kamu lupa ada darah artinya. Italia dong berarti ya? Namanya aja. Oh, namanya aja. Darahnya mah asli orang Jakarta. Asli Jakarta. Oke, Aranta apa kabar Aranta? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri gimana Saya kabarnya? alhamdulillah juga sehat dan siap untuk ngobrol sama Aranta siang hari ini. Oke, kita mau ngobrolin tentang apa Aranta? Oke, kita kali ini kita mau ngomongin ini sih Bu. Brand dari Sogo. Sogo. Dan bagaimana brand itu bisa survive di era-era digital seperti sekarang sih. Oke, ya jadi lebih ke ternyata toko-toko retail zaman sekarang itu gitu ya. Tadi ya salah satunya ya untuk survive itu terutama semenjak Covid sih ya saya rasa ya. Betul. Mereka tuh kayak punya pengalaman bahwa ternyata tuh nggak cukup hanya dengan memiliki offline store aja. Dan memang Covid juga salah satu hal yang bisa membuktikan bahwa apakah perusahaan ini atau brand ini bisa survive dalam betul. kondisi yang sangat terdesak seperti itu ya. Iya, karena banyak sekali contohnya berbagai merek yang tetap konvensional, nggak mau adapt gitu ya sama perkembangan zaman, perkembangan digital. Akhirnya ya udah sekarang hilang gitu ya. Terpaksa harus bangkrut, harus tutup toko dan seterusnya. Oke, nah ternyata Aranta Sogo itu nggak cuma sekedar punya offline store-nya aja ya, berarti ya, tapi dia juga punya versi online-nya. Online-nya juga. Nah, dia versi online-nya dalam bentuk apa Aranta? Kalau untuk versi online-nya, Sogo itu tersedia dalam website dan juga ada e-commerce-nya di Tokopedia dan juga Shopee. Oke. Nah, ini untuk online store dari Sogo sendiri itu mungkin adalah salah satu upaya dari Sogo juga ya untuk tetap eksis di zaman sekarang di mana orang-orang nggak mayoritas tapi ada golongan orang yang emang lebih prefer untuk belanja online gitu. Iya, sebenarnya itu kayak kebiasaan semenjak Covid nggak sih? Karena saya sendiri refer ke diri saya sendiri tuh terkadang ada beberapa produk yang saya belanjanya pas Covid gitu ya online. Nah itu masih terus berlanjut sampai sekarang gitu. Jadi kayak Kebawa jadi kayak lebih nyaman ternyata belanja online daripada offline gitu ya. Tapi di satu sisi yang lain Bu, menurut saya orang Indonesia itu juga ada habit di mana ketika satu keluarga itu melakukan kegiatan belanja atau shopping ya, itu termasuk rekreasi bagi mereka. Jadi tetap ada aja golongan orang yang lebih prefer untuk belanja secara offline. Gitu. Ya karena memang belanja offline itu kan suasananya, ambience itu berbeda dibandingin dengan belanja online. Kalau kita pergi ke satu toko itu pasti minimal lah kita kayak dandan gitu ya, dress up gitu ya. Kemudian berusaha untuk tampil lebih rapi. Kemudian ambience itu kita bisa jalan-jalan, lihat-lihat walaupun mungkin nggak belanja, tapi kita punya experience tersendiri gitu kayak menghabiskan waktu tuh dengan jalan-jalan, window shopping dan bisa bersengkrama juga bersama keluarga. Betul. Kalau online kan kita kayak cuma rebahan di rumah aja, tapi bisa sambil scroll belanja gitu ya. Jadi pasti pengalaman dan suasananya itu akan berbeda. Iya. Ya, yang penting Sogo tuh menyediakan ini sih preferensi bagi konsumen-konsumen yang emang saya ada konsumen yang males yang mau serba instan dan gak mau merasakan hal-hal yang lain, ya udah online. Dan ketika untuk orang-orang yang masih ingin merasakan ambience untuk berbelanja juga Sogo masih menyediakannya. Iya betul. Dan dia kalau dari sisi pemilihan lokasi tuh nggak ada di semua mall juga ya, bener nggak sih? Betul. Untuk lokasinya Sogo ini lumayan selektif dia untuk memilih toko retailnya. Karena mereka memilih untuk ada di tempat-tempat yang emang udah ramai seperti di Pondok Indah ya. Dan sekitaran daerah-daerah yang prestis lah ibaratnya. Ya jadi tadi seperti yang Aranta bilang waktu kita diskusi tadi ya di awal podcast untuk menjaga eksklusivitasnya. Oke, jadi nggak di semua mall ada, tapi memang di mall-mall tertentu aja. Ada juga emang beberapa department store yang targetnya tuh bukan eksklusivitas ya, lebih ada kuantitasnya seperti misalnya Ramayana atau Matahari. Mereka lebih berfokus kepada memperbanyak cabangnya. Nah, sedangkan Sogo itu dia tetap menjaga eksklusivitasnya mungkin karena emang mau menjaga kualitasnya. Iya, jadi store-nya nggak banyak gitu ya, nggak banyak tapi memang kita bisa lihat
dia hanya ada di tempat-tempat tertentu aja gitu ya. Dan bisa dibuktikan juga Bu, sebenarnya saya juga sempat baca fakta dari Sogo. Ternyata di Hong Kong itu Sogo itu mempunyai memegang rekor untuk mempunyai eskalator terpanjang yang ada di mall. Tertinggi yang ada di mall. Jadi itu juga bisa membuktikan bahwa sebenarnya Sogo ini nggak bermain-main dalam menentukan lokasi untuk store-nya. Sangat selektif. Lokasi dan target pasar ya. Betul. Pastinya. Oke, kemudian kita kembali ke bahasan kita tentang offline dan online store tadi boleh. Aranta. Apalagi mungkin yang bisa dibahas yang akhirnya tuh kita bisa kayak compare, wah lebih menguntungkan mana ya belanja offline atau belanja online gitu. Kira-kira kita bisa compare dari sisi apa lagi? Kalau dari comparison-nya dari dua sisi itu sebenarnya udah saling imbang ya. Karena Sogo itu juga masih secara data masih banyak orang yang datang secara offline dan juga online. Namun masih untuk Sogo masih banyak sekali ruang untuk melakukan improvement dari segi offline maupun online ya. Terutama dari segi online karena berbagai macam store juga saling ibaratnya balapan nih dalam mempercanggih online store mereka. Mungkin kalau dari Sogo saran saya mulai bisa menerapkan sistem virtual try on. Kalau misalnya saya sebut merek yang lain seperti Sephora atau Nike yang dimana mereka juga menerapkan sistem itu. Bisa coba dulu maksudnya? Bisa coba secara virtual. Secara virtual ya. Sehingga mereka juga ada sedikit keterikatan dalam produknya lah. Gitu. Iya. Ya karena itu menjadi sesuatu yang penting sebenarnya gitu ya. Kadang konsumen itu memutuskan untuk lebih berbelanja offline itu karena mereka bisa lihat langsung produknya, bisa langsung pegang, bisa lihat ini benar-benar berkualitas atau enggak, cocok atau enggak sama saya. Kalau misalnya dipakai tuh kira-kira gimana tampilannya itu kan itu sesuatu yang penting ya buat konsumen. Dan itu adalah salah satu faktor yang membuat konsumen itu pada akhirnya lebih memilih belanja offline. Dibandingin online. Nah, tapi itu bagus sekali satu teknologi yang bisa membuat toko online mungkin bisa akan lebih banyak pengunjung ya. Betul, lebih eksis juga. Lebih eksis juga. Dan mungkin untuk ada yang namanya double movement ya. Jadi kayak kita melakukan hybrid gitu. Jadi ada orang yang bisa datang ke toko namun bisa memesannya secara online. Dan sebaliknya juga dari online itu juga bisa mengambil barangnya dari toko tersebut. Gitu. Omnichannel ya. Omnichannel ya. Jadi satu sistem yang terintegrasi sehingga konsumen tuh benar-benar dimudahkan gitu ya. Betul. Jadi mau belanja tuh kayak didukung gitu ya. Bisa belanjanya secara online atau offline, kemudian pick up barangnya, pengiriman dan seterusnya bisa. Gitu ya. Ada opsi itu. Gitu ya. Dan berarti kalau udah emang semuanya diterapkan ya, nggak ada alasan lagi bagi customer yang udah dulunya belanja di Sogo untuk stop belanja di Sogo karena emang opsinya udah tersedia semua mau online udah mau disediakan offline, lengkap gitu ya. Channel juga ada. Kemudian yang penting lagi terutama buat saya sih nih kaum ibu-ibu gitu ya. Nah dari sisi harga Aranta bisa di-compare nggak sih atau ya enakan belanja online banyak promo misalnya seringnya gitu kan. Nah kira-kira kalau di Sogo akan lebih signifikan yang mana nih? Kalau dari sisi harga? Kalau dari Sogo sendiri karena memang dia mempunyai target pasar yang agak lebih tinggi ya dan juga dia menjaga eksklusivitasnya. Mungkin kalau misalnya kita compare dari harga, Sogo itu memiliki harga yang lebih tinggi. Ya dibandingin department store yang lain. Sebenarnya tingginya nggak signifikan, tapi mungkin kerasa lah ya bagi orang kalau misalnya baju A dan baju B, ada nih kebedaan harganya gitu. Tapi tetap ada ini kok. Effort atau program dari Sogo yang dimana mereka menawarkan misalnya loyalitas program atau juga di Sogo ini banyak sekali event-event untuk menjalin hubungan antara customernya misalnya seperti event diskon atau event fashion show. Oh itu berarti untuk yang toko offline ya? Toko offline-nya. Dan juga ya kalau diskon online juga berlaku sih. Online bisa juga ya? Loyalitas program dan semacamnya. Tetap ada sih. Ya jadi untuk konsumen yang sensitif sama harga, biasanya perubahan harga yang misalnya mereka compare gitu ya, kemudian ada perubahan harga atau ada perbedaan gitu antara harga produk yang satu dengan yang lain tuh mereka kan langsung aware gitu biasanya ya. Oke, itu dari sisi harga tetap ada poin plus dan minusnya ya saya rasa ya. Kemudian apa lagi antara offline dan online store? Antara offline dan online store mungkin itu ya, tapi ada beberapa komentar dari orang-orang yang dimana emang untuk Sogo sendiri ya case-nya. Saya nggak tahu untuk department store yang lain, tapi
untuk Sogo sendiri data yang dicapai itu sejauh ini orang masih mayoritas menggunakan offline store mereka. Jadi mungkin itu adalah indikasi ya bagi pihak Sogo di mana ada dua opsi di mana mereka bisa untuk mengoptimalkan offline store mereka ataupun juga meningkatkan kualitas dari online store-nya. Karena kalau misalnya mereka mayoritas itu lebih pilih berbelanja di offline store, takutnya itu ada yang bermasalah dari online store mereka, entah itu gak susah di reach atau enggak user friendly, share UI-nya gitu kan, banyak. Iya, karena kalau misalnya tadi seperti Aranta bilang belanjanya website, saya tuh kayak punya pengalaman beberapa gitu ya. Belanja di website tuh memang agak lebih riweh gitu ya, agak lebih ribet dibandingkan kalau misalnya kita pakai e-commerce atau pakai aplikasi. Aplikasi langsung. Ya, jadi memang agak lebih ribet. Nah, mungkin tadi saran dari Aranta bisa didengar nih sama teman-teman dari Sogo gitu ya, untuk bisa improve dari sisi websitenya Sogo supaya bisa lebih user friendly. Sama ada penambahan fitur-fitur yang tadi ya, kayak bisa virtual try on. Iya. Nah, itu menarik sekali. Oke, good. Terima kasih Aranta untuk ngobrol kita juga, Ibu. pada siang hari ini. Jadi teman-teman bisa compare juga ya. Bisa kasih di kolom komen kira-kira menurut kalian lebih menarik belanja di offline store atau di online store-nya Sogo gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di obrolan-obrolan marketing berikutnya. Dadah. Good day, mates.